Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat imannya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa. Seandainya Allah menjadikan lautan di muka bumi ini sebagai tinta, menjadikan pepohonan-pepohonannya sebagai pena, dan juga menjadikan dedaunan-dedaunan ini sebagai kertas, niscaya seluruhnya itu tidak dapat menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat dan juga para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan motivasi mengenai tahfidz dengan judul Investasi Terbaik pada Kehidupan Abadi. Ya, tentu saja investasi terbaik yang saya maksud adalah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Sedikit cerita, sejak dahulu kala saya sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran dengan berbagai keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada hambanya, yang telah Allah utarakan kepada para hambanya yang hendak untuk menjadikan dirinya sebagai seorang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran merupakan hamba-hamba pilihannya Allah, dan hamba yang diberikan darinya itu keilmuan, sehingga hamba itu dapat menghafal Al-Quran. Dan keutamaan yang pertama ini adalah menjadi keluarganya Allah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qala ya Rasulullah, man hum ahlullah? Dan Rasulullah menjawab, ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Jadi dalam hadis tersebut itu dijelaskan ada seseorang yang bertanya mengenai keluarga Allah di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, ahlullah adalah yang ahlul Quran dan orang-orang khususnya. Jadi seorang penghafal Al-Quran ini akan menjadi keluarga Allah di muka bumi ini dan menjadi orang-orang khususnya. Siapa sih yang gak mau jadi orang khususnya dan menjadi keluarga Allah di bumi ini? Sudah pasti akan dikasih privilege oleh Allah. Karena dengan menjadikan diri kita sebagai keluarga Allah, menjadikan diri kita sebagai orang-orang khususnya, tentu urusan-urusan dunia kita akan dipermudah oleh Allah. Karena kita telah mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba yang seutuhnya untuk beribadah dan juga mentaati peraturannya. Namun yang dimaksud menghafal Al-Quran di sini bukan hanya sekedar menghafal. Yang menghafal di sini itu juga mempelajarinya, mengajarkannya, serta juga mengamalkannya. Keutamaan kedua adalah mendapatkan derajat lebih tinggi di surganya Allah. Mengenai hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi, yang artinya, bacalah dan naiklah, dan tartilkan sebagaimana ketika kamu di dunia. Sesungguhnya tinggi surgamu itu adalah akhir ayat bacaanmu. Jadi di sini tuh telah dijelaskan mengenai tingkatan surga yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran ini adalah akhir dari ayat yang dia baca. Sedangkan keutamaan yang ketiga adalah mengenai orang tersayang yang dari dirinya.
Seorang menghafal Al-Quran ini keutamaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang sekitarnya, terutama untuk orang tuanya. Orang tuanya akan diberikan baju kemuliaan, jubah kemuliaan yang dia tidak diberikannya di dunia ini. Dan dirinya akan diberikan mahkota yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dan ketika masa itu, para orang tua akan kebingungan dan bertanya, kenapa sih kita dipakaikan jubah kemuliaan ini? Kemudian dijawablah, karena kalian memerintahkan anak-anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hal-hal keutamaan yang akan diberikan kepada orang tua kita ini telah disebutkan dan dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Jadi beberapa keutamaan itulah yang membuat saya menjadi semangat untuk menghafal Al-Quran, karena prinsip-prinsip itu masih tertanam dalam diri saya, seperti mendapatkan derajat tertinggi. Jadi kita tuh sudah berinvestasi untuk kehidupan abadi kita kelak, kehidupan setelah kita tuh berada di dunia ini, kemudian menjadi keluarga Allah ketika berada di muka bumi ini, dan tentunya kita bisa memberikan sebuah hadiah yang istimewa untuk orang tua kita. Karena dengan banyaknya pengorbanan yang telah orang tua berikan kepada anaknya, saya sebagai anak pasti kita juga pengen mengembalikannya dengan hal yang setimpal. Namun saya rasa memang tidak bisa, dan saya berpikir untuk bisa memberikan hadiah kepada beliau-beliau ini kelak di akhirat. Sebuah hadiah yang tidak dapat diberikan di dunia dan tidak akan didapatkannya di dunia ini. Makanya saya usahakan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ini agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Memang perjuangan ini tidaklah mudah, karena yang Allah berikan balasannya itu bukan balasannya cuma-cuma. Surga yang sangat dirindukan dan juga sangat diinginkan oleh semua hamba-hambanya. Itulah balasan-balasan bagi para penghafal Al-Quran. Jadi, sebagai seorang pejuang penghafal Al-Quran, harus menjadikan dirinya seorang yang sabar, istiqomah, dan juga konsisten untuk mencapai kehidupan yang abadi dengan investasi terbaik yang telah dia pilih untuk dirinya dan juga orang tuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.